Hai semuanya, ketemu lagi ya di channel reading. Saya akan coba tarik energi untuk bulan Agustus ya. Apa namanya? Ya, mudah-mudahan ini sedikit membantu gitu. Kita intip energi di bulan Agustus untuk semua zodiak. Saya akan shuffle dulu kartunya. Ya, akan ada kesuksesan sepertinya di sini. Bentar ya, saya shuffle dulu. Energi untuk bulan Agustus. Ya, sementara 4 kartu dulu yang saya ambil. Kita lihat energi untuk semua zodiak di sini di bulan Agustus nanti. Seperti yang sudah disampaikan ya, akan ada kesuksesan atau keberhasilan terkait bisa apapun di sini, entah itu hubungan, entah itu ya intinya apa yang sedang kamu usahakan, apa yang sedang kamu upayakan, nanti di sini akan ada satu kesuksesan, intinya begitu ya. Kalau misalkan ini berkaitan dengan rezeki finansial ya, berapapun gitu yang semesta berikan, ya syukuri aja. Dan energi selanjutnya di sini untuk kamu yang mungkin ya sedang menunggu kelahiran atau ya untuk kamu yang sudah berkeluarga, ini saya melihat nanti di bulan Agustus seperti nanti akan ada kabar baik terkait kehamilan semacam itu yang mungkin sudah lama menunggu kehadiran buah hati gitu ya. Di antara kamu di sini akan mendapatkannya. Dan untuk kamu yang memang sedang memulai proses bisnis ataupun usaha, di sini juga nanti akan ada perkembangan yang cukup signifikan saya melihatnya. Jadi sejauh ini ya cukup positif. Amin ya, mudah-mudahan mewujud nyata. Dan intinya pokoknya apapun gitu yang sedang kamu upayakan, yang sedang kamu usahakan, di sini di bulan Agustus nanti akan ada kabar baik, akan ada perkembangan seperti itu. Ini untuk secara general atau secara umum ya. Salah satunya tadi yang sudah disampaikan gitu. Misalkan untuk bisnis ataupun usaha, untuk kerejekian, untuk yang sedang lagi menunggu kelahiran buah hati. Kemudian ya intinya apa yang sedang kamu upayakan di sini perlahan tapi pasti di Agustus nanti akan mendapatkan satu perubahan yang positif. Intinya begitu. Lalu energi yang selanjutnya di sini. Di antara kamu nanti di bulan Agustus akan mendapatkan satu kepercayaan bisa gitu ya. Jadi untuk kamu contoh ini contoh aja yang misalkan bekerja sebagai seorang karyawan di sini saya melihat di antara kamu nanti akan mendapatkan kenaikan jabatan atau promosi jabatan seperti itu. Dan ada satu kesempatan yang cukup besar yang akan diberikan sama kamu gitu ya. Entah itu dalam bentuk kepercayaan, di dalam bisnis, di dalam apa pekerjaan kamu yang sebagai karyawan ya dan lain sebagainya. Jadi intinya nanti di bulan Agustus ini akan ada banyak yang mendapatkan kesempatan, peluang yang cukup besar, yang mana itu akan membantu kamu melancarkan visi misi kamu ke depannya, seperti itu. Ya, tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu masing-masing. Dan selanjutnya, di sini ada energi semacam apa ya? Ada sedikit trouble. Di antara kamu nanti akan mendapat sedikit trouble atau gangguan. Gangguan di sini ya bisa dalam bentuk apa saja ya. Kalau ini saya melihat ya bisa itu ada seseorang yang memang berusaha untuk menjegal ya atau memperlambat atau menghambat, menghalangi dan lain sebagainya gitu. Jadi gangguan ini bisa wujudnya memang manusia atau orang gitu ya. Bisa juga di sini gangguan dalam bentuk apa namanya? Ya namanya manusia itu tidak akan gitu ya suka sama kamu semua gitu sebaik apapun kamu. Jadi intinya di sini ya perlu diwaspadai, hati-hati gitu. Dan dalam menghadapi ini saya melihat mudah-mudahan kamu bisa dikontrol ya emosinya, jangan terpancing.
memang jalan untuk menuju satu keberhasilan, kesuksesan gitu. Pasti nanti ada orang yang tidak suka, ada yang orang iri, ada orang yang dengki gitu. Kalau misalnya ini ada satu gangguan dalam bentuk yang identiknya gitu ya, sesuatu yang berbau mistis misalkan ya, banyak-banyak berdoa aja dan apa ya, kencengin lagi ibadahnya, doanya, kurang lebih begitu. Kita lihat lagi ya, apa namanya, sebentar. Gangguan mistis, maksudnya gangguan ini gangguan dalam bentuk apa ya? Kita cari tahu nih. Bentar. Kita lihat gangguan ini, gangguan seperti apa? Kita gali lagi ya. Karena ada energi gangguan di sini. Gangguan, energi gangguan. Kita klarifikasi. Ya, kalau dari energi gatul ini, saya melihatnya gangguannya tuh dalam bentuk ya intinya di sini ada indikasi seseorang yang cukup tidak suka ya dengan keberhasilan kamu nanti, dengan kebahagiaan kamu gitu. Jadi ini cenderung orang yang susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini kita lihat lagi. Tuh kan. Ya, gangguannya seseorang yang sirik dan iri sama kamu. Terkait karena di antara kamu nanti di sini di bulan Agustus ada yang dibanjiri kelimpahan ya. Ini kelimpahan kesuksesan dalam bentuk finansial bisa ada yang akan ada yang naik jabatan tadi, kemudian ada kebahagiaan dalam bentuk kelahiran seorang bayi. Pokoknya intinya akan ada satu kebahagiaan kamu yang membuat orang ini jadi iri. Jadi orang ini iri sehingga mengganggu kamu ya, mungkin dengan menyebar fitnah, dengan menggosip, dengan ya macam-macam lah yang akhirnya di sini mungkin akan nanti sedikit mengganggu atau ya istilahnya apa ya, mengetes emosi kamu ya, mengacak-acak emosi kamu. Jadi banyak-banyak bersabar aja seperti itu ya, gak usah dihiraukan. Terus kita lihat lagi energi selanjutnya untuk kamu di bulan Agustus. Tuh kan akan ada pencapaian muncul lagi. Apa namanya, ini bisa saya simpulkan energi seseorang yang mungkin ada yang sedang mengalami misalkan agak ada kerenggangan ya, kerenggangan dengan pasangan, kerenggangan dengan sanak saudara, anak dan lain sebagainya. Intinya di sini akan ada satu perbaikan atau hubungan kamu akan membaik kembali ya, yang mungkin sebelumnya sempat adanya konflik, adanya kesalahpahaman dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita lihat lagi. Nah, tuh. Di sini di bulan Agustus nanti di antara kamu saya melihat sepertinya ada yang belum sepenuhnya untuk memaafkan diri sendiri, memaafkan sesuatu yang mungkin pernah terjadi di masa lalu gitu. Jadi ini lebih ke kayak mengarahkan di bulan Agustus nanti sebaiknya buat kamu yang merasa energinya nanti datang ya dalam bentuk kayak apa ya, belum sepenuhnya bisa melepaskan ya, entah itu rasa trauma, entah itu benci, dendam atau apapun energi negatif di masa lalu untuk healing ya. Ini ada semacam ya perlu diperhatikan kalau itu hadir ya, healing segera healing dengan silakan gitu ya. Kalian searching sendiri, cari sendiri karena jalannya tuh banyak gitu. Mungkin dengan pergi berlibur, mungkin dengan kumpul sama keluarga atau ya melakukan aktivitas yang bisa menaikkan vibrasi kamu lagi. Jadi ketika kamu nanti di bulan Agustus ada yang mengalami energinya turun gitu ya, ada sumpek, kesel, marah, depresi, cemas, dan lain sebagainya ya. Nah ini perlu untuk kamu healing diri kamu sendiri. Lakukan kegiatan yang memang bisa menaikkan feel kamu, vibrasi kamu untuk positif lagi, untuk apa lagi gitu ya. Kita lihat lagi. Ya. Nah selanjutnya di sini energi yang akan dihadirkan di bulan Agustus untuk kamu ada solar plexus chakra ya. Ini berkaitan dengan semacam kekuatan batin bisa ya. Ini juga mewakili energi tentang kepercayaan diri semacam itu. Jadi
ada satu maaf ya sebentar ya. Jadi nanti di bulan Agustus, di antara kamu pas misalkan ada yang mengalami satu rasa ketidakpercayaan diri, kemudian adanya satu apa ya, mungkin lebih ke kayak mental kamu gampang ke distract gitu ya, atau gimana ya cara menjelaskannya. Ya, jadi intinya di sini dari energi solar plexus chakra di bulan Agustus kamu perhatikan gitu ya, kesehatan batin kamu, ya, mental kamu. Ini berkaitan lebih terkait energi psikologis kamu. Mudah-mudahan di sini, ya, sepertinya di sini adalah ketidakpercayaan diri kamu, kemudian ketidakseimbangan batin kamu. Sepertinya di sini ada hubungannya dengan energi tadi shadow ya. Adanya sesuatu yang belum sepenuhnya kamu bisa lepas gitu. Mungkin itu energi di masa lalu yang memberikan kamu rasa trauma tersendiri, kemudian apa namanya, depresi gitu ya, dan lain sebagainya. Silakan kamu cari dan gali ke dalam diri kamu masing-masing. Jadi di sini nanti kamu diminta untuk cobalah kamu aktif gitu ya, mencari tahu sendiri kalau misalkan energi ini nanti akan dihadirkan di dalam diri kamu gitu. Segera kamu healing atau melakukan satu aktivitas untuk bisa apa namanya, membersihkan atau memperbaiki kestabilan diri kamu ya, dari segi batin maupun dari segi kepercayaan diri. Nah, ini terkait dengan energi solar plexus chakra gitu ya. Caranya banyak ya untuk bagaimana membuat kondisi solar plexus chakra kamu ini kembali stabil, kembali seimbang gitu ya. Silahkan kamu cari dan searching sendiri ya. Kita lihat lagi. Ada konflik. Nah, ini bisa berkaitan dengan tadi nih. Konflik ini ada hubungannya dengan seseorang yang memang tadi ada haters ya, orang yang sirik, orang yang dengki gitu dengan kebahagiaan hidup kamu. Jadi, nah inilah ya, ini dari shadow, solar plexus chakra dan konflik dan divit gitu ya. Jadi sepertinya memang sangat berkaitan dengan energi tadi ya, yang di atas ada energi gangguan. Jadi di bulan Agustus nanti sepertinya memang ada satu situasi dan kondisi yang cukup menguras emosi kamu. Nah, untuk kamu supaya bisa menghandle atau menghadapi semuanya itu dengan baik, ya salah satunya kamu harus stabilkan, kamu harus pastikan apa namanya ya istilahnya, kamu kondisikan solar plexus chakra kamu itu dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik gitu. Sehingga kamu nanti mampu ya menyeimbangkan diri maksudnya menghadapi situasi dan kondisi nanti nih di bulan Agustus. Ada beberapa satu kondisi yang akan memancing emosi kamu, menguji kesabaran kamu, begitu. Terlihat di sini, kamu nanti beberapa ya, ini enggak semua ya di antara kamu nih. Karena ini kan general reading ya, energinya banyak orang. Nah, ada satu kondisi nanti di antara kamu akan mengalami ya seperti ini ya, kewalahan dan kelelahan gitu. Emosi kamu betul-betul terkuras ya, diaduk-aduk oleh orang yang memang dia merasa merasa nggak suka, terancam gitu ya dengan kesuksesan kamu, bisa seperti itu. Nah, lagi-lagi gitu kalau untuk bisa menghadapi kondisi seperti ini solar plexus chakra lebih ke kayak berkaitan dengan psikologis kamu, mental kamu betul-betul harus diperhatikan. Intinya begitu, karena ada satu kondisi yang cukup menguras emosi kamu ya. Coba kita gali lagi ya. Saya ingin melihat nih energi untuk konflik. Kira-kira seperti apa? Konflik seperti apa gitu ya. Paling tidak nanti bisa membantu kamu untuk mengantisipasinya. Hmm. Ya, ini ada sepertinya kaitannya nanti ya, sesuatu yang membuat kamu stres, kewalahan gitu ya. Seperti ada seseorang yang kalau misalkan kamu memiliki satu kerjasama misalkan gitu ya, seseorang ini memang cukup apa ya istilahnya ya, susah untuk gimana ya, kalau ini saya ambil contoh ya lebih mudahnya. Misalkan kamu punya konflik nih sama pasangan atau keluarga atau orang terdekat gitu. Orang ini energinya cukup egois gitu, mau enak sendiri, mau menang sendiri gitu. Jadi kayak seolah kamu itu semua itu dilimpahkan ke kamu. Nah, kalau misalkan ini adalah konteksnya dengan lingkungan pekerjaan, bisnis ataupun usaha gitu ya. Jadi kamu seperti terjebak di dalam situasi dan kondisi bekerja sama dengan seseorang yang egonya cukup tinggi, saya melihatnya ya. Nah, lihat di sini, orang yang hanya berdiam diri ya.
menatap kejauhan. Jadi seolah-olah itu seseorang yang gak mau tahu gitu, gak mau tahu, menuntut begitu banyak dengan kamu, dan ini berkaitan dengan kayak adanya satu tekanan ya, ada ya energi manipulatif. Jadi siap-siap kuatkan mental kamu, intinya begitu. Kita lihat lagi coba ya, konflik, energi konflik ini gambarnya seperti apa. Kita lihat tuh, lihat ya, the storm warning. Kenapa ini orang ya? Ini sepertinya, aduh, bentar. Door to spirit. Nah, tuh kan. Jadi ini semakin jelas ya untuk energi di bulan Agustus ini. Ada selain tadi ada energi positif, energi negatifnya adalah berkaitan dengan seseorang yang cukup dengki, irinya cukup dalam sama kamu gitu ya. Nah, ini sebagian sepertinya memang menggunakan segala cara untuk supaya kamu down, supaya kamu putus asa, supaya kamu menyerah, intinya begitu, dengan segala manipulatifnya, dengan segala caranya. Dan ini diantara mereka ada yang menggunakan cara-cara yang berbau mistis ya. Jadi, nah, sesuatu yang berkaitan dengan spirit nih. Jadi, ya ini gimana ya? Mudah-mudahan ini tidak terjadi gitu, tapi tidak ada salahnya gitu ya. Mulai dari sekarang kencengin lagi deh gitu ya. Ibadah kamu, doa kamu gitu. Karena energi kamu di sekeliling kamu itu banyak yang sirik aja gitu. Mungkin kamu punya sesuatu yang spesial gitu ya. Sehingga saya melihat kok di sini banyak energi yang ingin menjatuhkan kamu, ingin buat kamu tumbang. Kurang lebih seperti itu. Kita lihat lagi energi kamu selanjutnya di bulan Agustus. Tuh, kan? Ada yang memang akhirnya nih berada dalam situasi dan kondisi di bulan Agustus, mungkin dampak dari perbuatan orang-orang yang sirik tadi sama kamu ya. Ini ada yang membuat kamu terjebak dalam kondisi yang akhirnya mungkin seperti mengisolasi diri, mengurung diri, sulit untuk percaya dengan orang, merasa hampa. Nah, ini bisa jadi dampak dari kiriman energi negatif tadi ya, secara mistis gitu. Nah, nih ada yang saya lihat di sini juga ada yang dibuat kayak hati-hati ya untuk kamu misalkan yang single terutama nih. Hati-hati di saat menjalin hubungan baru dengan orang baru ya. Dengan munculnya kartu ini, jangan sampai kamu nanti jadi korban permainan, korban manipulasi seseorang gitu yang mendekati kamu, berpura-pura mencintai kamu, berpura-pura menyayangi kamu gitu. Padahal sebenarnya ada niat terselubung di dalamnya gitu ya. Jadi ini waspadai. Kita coba cari tahu lagi ya. Energi duka dan kehilangan ini kejelasannya seperti apa. Tuh kan, magic. Sebenarnya memang sudah terjawab tadi, ada hubungannya duka dan kehilangan sesuatu yang berasal dari perbuatan orang ini ya, yang memang tidak suka dengan kebahagiaan kamu, keberhasilan kamu. Nah, di sini diperjelas lagi. Ada seseorang yang nanti di bulan Agustus ya, waspadai aja. Ada seseorang yang berusaha untuk mengacak-acak mental kamu, psikologis kamu, jiwa kamu ya, kurang lebih seperti itu, yang akhirnya membuat kamu menjadi mudah emosi misalkan gitu ya, sulit untuk fokus, sulit untuk berkonsentrasi dan lain sebagainya, yang akhirnya imbasnya membuat kamu itu apa istilahnya ya, mengalami satu kekecewaan, kesedihan, kedukaan, dan mungkin di antara kamu nanti akan mengalami beberapa hal kehilangan ya. Itu entah ini bisa berkaitan dalam konteks asmara atau apapun, intinya waspadai ya energi ini. Sekali lagi saya ulangi, kencengin lagi ibadahnya, kencengin lagi doanya ya. Karena memang kalau kamu berani bermimpi tinggi, kalau kamu berani menjadi orang sukses, ya konsekuensinya dan resikonya ya begitu gitu. Dimana di sana nanti akan ada banyak orang yang iri, ada banyak orang yang dengki gitu, dengan segala cara, karena iri dan dengki tadi mendorong mereka untuk menghancurkan kamu. Apa istilahnya ya, ya pokoknya menggagalkan menggagalkan kamu, menyakiti kamu dengan segala cara. Hati-hati dan waspadai. Ya, kemudian kita lihat lagi coba energi kamu. Nah, ada base chakra. Di energi base chakra ini ada satu pesan bahwa serangan-serangan sepertinya ada hubungannya dengan dampak ya dari serangan secara spirit tadi ya, secara mistis ya kata lainnya.
itu membuat nanti ketidakseimbangan di base chakra kamu, di mana dampaknya nanti ini akan membuat kamu menjadi seorang yang mudah emosi, mudah putus asa, kemudian kehilangan kreativitas kamu gitu ya, tidak memiliki semangat di dalam menjalani kehidupan. Jadi kalau kamu nanti di bulan Agustus sudah mulai merasa ada gejala semacam tadi yang sudah disampaikan, segera kamu tolong gitu, aktiflah cari sendiri gitu solusi untuk memperhatikan, menyehatkan kembali, menyeimbangkan kembali base chakra kamu ya. Begitu juga dari cakra solar plexus tadi gitu. Nah, ini satu pesan, kedua cakra ini perlu kamu perhatikan untuk bisa kamu menghadapi ya situasi dan kondisi yang diantara kamu nanti akan menghadapi energi orang-orang yang cukup toksik, orang-orang yang negatif. Begitu. Kita lihat lagi. Tuh. Energi selanjutnya. Di antara kamu nanti akan ada yang mendapatkan satu energi penyatuan. Kamu dengan orang ini memiliki hubungan batin yang cukup kuat. Ini bisa soulmate kamu gitu, karena di sini ada energi penyatuan secara spiritual gitu. Jadi selamat ya, mudah-mudahan ini mewujud nyata. Kita lihat lagi. Tuh. Wah, energi cakranya keluar. Sudah 3 di sini. Di energi cakra tenggorokan di sini ya, ini ada satu pesan untuk kamu di bulan Agustus nanti. Mudah-mudahan ya, kalau misalkan di antara kamu nanti ada yang mengalami mungkin ada sakit tenggorokan, kemudian ada gangguan kelenjar tiroid gitu ya, kemudian tenggorokan serak. Nah, itu menjadi indikasi untuk kamu berarti ada satu masalah di cakra tenggorokan gitu ya. Sementara di sini ya, fungsi daripada cakra tenggorokan yang seimbang atau yang stabil atau yang sehat gitu ya. Ini akan sangat kamu butuhkan dan sangat membantu kamu di dalam komunikasi secara verbal gitu ya, kemudian ide kreatif. Jadi di saat kamu menjalani satu hubungan dengan orang lain, entah itu dalam konteks bisnis, dengan keluarga, dengan pasangan, secara sosial, intinya begitu ya. Ini akan dapat membuat kamu mudah menyampaikan pikiran-pikiran kamu gitu dan dapat diterima dengan baik oleh lawan jenis gitu ya. Bukan lawan jenis, maaf, maksudnya lawan bicara kamu. Kurang lebih seperti itu. Jadi dengan kehadirannya energi third chakra ini ya perlu diperhatikan. Saya ulangi lagi gitu, di bulan Agustus nanti kalau misalnya kamu udah mulai gejala ada yang mengalami sakit tenggorokan ataupun kelenjar tiroid atau tenggorokan serak, nah ini pertanda adanya ketidakseimbangan di cakra tenggorokan kamu. Nah, ini udah ada 3 energi cakra ya yang muncul di pesan energi Agustus. Kita lihat lagi. Nah, love begin. Nah, di sini jangan sampai nih karena adanya gangguan di cakra tenggorokan nanti kamu akan sulit nih untuk melakukan pendekatan dengan lawan jenis kamu ya, seperti itu. Jangan sampai mungkin di sini saya melihat di antara kamu di bulan Agustus mungkin ada yang mencoba mendekati lawan jenis yang sudah kamu taksir gitu ya, tapi karena adanya ketidakseimbangan di cakra tenggorokan kamu ini bisa menghambat kamu itu menjadi tidak percaya diri, kurang lebih begitu. Tidak tahu pakai bahasa seperti apa, bagaimana gitu, intinya kayak ada menemui kebuntuan gitu. Nah, jadi karena saya melihat di sini nanti akan ada satu permulaan baru, lembaran baru di dunia percintaan kamu di Agustus nanti. Perhatikan kesehatan cakra tenggorokan kamu di sini. Saya rasa cukup ya dari energi love begin ya, intinya di sini ini tidak melulu terkait dengan pasangan atau asmara ya. Intinya nanti akan ada satu ya untuk kamu misalkan ya, ini hampir sama dengan energi yang tadi ya, apa nih? Foundation dan achievement ya, pencapaian tertentu di sini. Ada kesuksesan di dalam hubungan rumah tangga, dengan teman, dengan sahabat ya, intinya untuk kamu yang pernah punya konflik di sini nanti akan ada harapan, ada perdamaian, kurang lebih begitu. Dan di sini ada love begin untuk kamu yang jomblo, sepertinya nanti di bulan Agustus sudah tidak jomblo lagi ya, amin ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk kamu yang misalkan memiliki kesalahpahaman dengan pasangan, nah di sini nanti akan ada permulaan baru, akan ada rekonsiliasi, akan ada perdamaian, hubungan kembali hangat, seperti itulah ya, kurang lebihnya. Nah, di sini bottom of the deck-nya ada prosperity begin. Tuh ya. Jadi ada energi positif, ada juga energi negatif di Agustus nanti. Mudah-mudahan yang negatif tidak terjadi ya. Tapi tidak ada salahnya nih untuk diantisipasi karena ada satu kemungkinan ya serangan-serangan dari orang-orang yang tidak suka dengan kamu atas keberhasilan kamu, kebahagiaan kamu, iri dan dengki tadi itu. Nah, di sini akan ada untuk kamu yang memulai merintis bisnis ataupun usaha atau apapun itu yang sedang kamu rintis. Nah, ini ada harapan akan mulai muncul buah-buahnya atau hasilnya ya. Perlahan tapi pasti, kurang lebih begitu. Tuh, di sini ada firm foundation. Ini energi ini
ini mengatakan lebih ke kayak di bulan Agustus nanti, kamu diminta untuk tegas ya, untuk tegas, jangan mudah, apa ya istilahnya ya, jangan mudah mengiyakan segala sesuatu ya, entah itu dalam konteks asmara kah, pekerjaan atau apapun ya. Kamu diminta untuk tegas di sini. Atau di sini juga lebih mewakili untuk kamu yang mungkin tadinya orang yang gak tegaan atau orang yang tadinya labil, ragu-ragu. Nah, di sini di bulan Agustus di antara kamu mungkin ya, ketika ketiga cakra ini tadi sudah kamu stabilkan, ya, kamu nanti akan tumbuh menjadi jiwa-jiwa yang lebih tegas lagi gitu. Kamu tidak selalu mengatakan iya iya gitu, tapi kamu sudah berani tegas di saat kamu harus mengatakan tidak, ya kamu berani mengatakan tidak. Tidak lagi menjadi orang yang tidak enakan atau terlalu kasihan gitu. Kamu akan lebih logik, lebih realistis, kurang lebih begitu. Nah, nih ada harmoni, tuh kan? Hubungan asmara, hubungan dengan siapapun ya secara sosial di antara kamu nanti akan hubungannya akan hangat kembali, kurang lebih begitu. Tuh. Wow, ini bisa mewakili energi reuni ya. Di antara kamu ada yang akan bertemu dengan orang di masa lalu, entah mantan atau apapun di sini. Akan ada harapan untuk pertemuan atau terhubung kembali, terkoneksi kembali. Seperti itu. Ya, nih, ada yang akan terjebak dalam rasa khawatir dan kecemasan. Nah, ini hubungannya dengan tiga cakra tadi ya, seimbangkan. Seimbangkan, terus dirawat, dijaga kestabilannya ya. Ini saya taruh sini dulu. Kita lihat pesan terakhir ya dari Oracle untuk energi kamu di Agustus nanti. Ini kartunya besar, tidak repot. Pesan untuk kamu di bulan Agustus nanti. Susah ya. Tuh, langsung muncul kan? Tadi ada energi di sini. Seseorang yang di antara kamu nih ya, nggak semuanya. Sesuaikan situasi dan kondisi kamu. Karena ini energi banyak orang. Ada yang belum sepertinya melepas masa lalu. Nah, di sini muncul yang lalu biarlah berlalu tuh. Jadi kamu diminta untuk jangan melihat ke belakang. Beban berat masa lalumu yang dibawa terus membuatmu lelah ya. Taruhlah dan ambil saja pembelajarannya. Lalu tinggalkan selebihnya. Sudah saatnya menyelesaikan dan menyembuhkan apa yang tidak seimbang. Jadi sesuatu di masa lalu kamu yang hanya membuat apa ya, kamu tidak stabil, tidak seimbang secara mental, secara emosi gitu. Artinya itu sudah tidak sehat lagi gitu. Entah itu berkaitan dengan seseorang, mantan atau apapun itu ya. Eh, saya tidak mengatakan itu mudah gitu ya, tapi kamu di sini diminta untuk kalau itu sudah tidak membuat kamu sehat, mental kamu secara mental gitu ya. Perlahan-lahan belajarlah untuk merelakan, melepaskan gitu. Lihat ke depan ya. Kamu diminta untuk lebih fokus ke depan untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik gitu. Ambil pelajarannya saja. Kita lihat lagi pesan untuk kamu di bulan Agustus. Tuh kan, ini ada kaitannya tadi dengan firm energi, firm foundation ya. Kamu diminta untuk tegas, harus berani mengatakan tidak. Jangan selalu oke, oke, oke. Jangan selalu iya, iya, iya. Tuh ya. Nah, ini muncul lagi pesannya. Berani katakan tidak. Miliki keberanian yang cukup untuk mengatakan tidak kepada orang-orang yang menurutmu hanya menghabiskan waktumu dan mencoba mengambil keuntungan darimu, menjaga jarak tanpa membenci. Nah, ini ada energi manipulatif. Jadi kamu harus lebih peka lagi, harus lebih apa ya istilahnya, tajam secara pemikiran juga, secara batin juga. Makanya tiga cakra tadi ada hubungannya. Kalau tiga cakra tadi kamu seimbangkan, ya kamu akan bisa, radar kamu nanti akan lebih tajam gitu ya. Kamu bisa memilah-milah orang mana yang positif, orang mana yang toksik, kurang lebih begitu gitu. Kamu akan bisa merasakan gitu, orang yang hanya memberi energi positif dan negatif, kamu bisa membedakan ya. Kita lihat lagi pesan untuk kamu di bulan Agustus selanjutnya. Tuh, langsung muncul, ikuti intuisimu. Percaya dan ikuti intuisimu. Belajarlah dari pengalaman masa lalu, merespon yang terbaik saat ini, dan miliki pengharapan untuk masa depan. Jadi kalau dari energi kartu ini saya bisa menyimpulkan, di antara kamu di sini pernah mengalami, dan mungkin bukan pernah ya, mungkin sering gitu ya, mengalami hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang menyakitkan gitu, atas dari sikap dan perbuatan orang lain, entah itu dalam konteks asmara kah, keluarga, secara sosial, secara umum begitu. Nah, kamu diminta untuk di sini ambil pelajarannya, dan kamu harus lebih pertajam lagi intuisi kamu gitu ya, supaya kamu tidak terjebak lagi dengan kejadian-kejadian di masa lalu yang pernah kamu alami yang membuat kamu sedih, misalkan membuat kamu trauma, membuat kamu depresi dan lain sebagainya ya. Jadi jangan jangan apa istilahnya gini,
Jangan anggap enteng gitu. Kalau kamu tidak pernah mau belajar dari masa lalu kamu gitu, jangan sampai nanti kamu nanti, apa ya, masuk ke lubang yang sama, jangan sampai, ya. Tuh, tertarik lagi ya, satu lagi, pesan untuk kamu di bulan Agustus. Kuat dan tegar. Sesungguhnya Anda jauh lebih kuat dan tegar dibandingkan dengan apa yang Anda kira. Jangan menyerah, kekuatan dan ketegaran ini akan mendatangkan hasil yang membahagiakan. Baik, dari pesan yang terakhir ini saya bisa menyimpulkan, makanya nih, seperti yang ketarik energinya di sini, ya kamu adalah energi orang yang gak tegaan, banyak yang gak tegaan, banyak yang mudah kasihan, seperti itu, gak enakan dan lain sebagainya gitu. Nah, kondisi energi yang sedemikian rupa dan cukup sensitif ya di sini. Ini akan cukup menguras energi kamu. Kamu gampang ke trigger, gampang ke distract dengan energi orang gitu, terutama orang-orang yang toxic. Nah, di sini saya ulangi lagi ya. Apapun kondisi nanti kamu yang dihadapi nanti, terutama energi negatif, untuk bisa kamu menghadapi energi negatif di bulan Agustus, ketiga cakra tadi kamu seimbangkan. Yang pertama cakra solar ya kan, solar plexus. Yang kedua cakra dasar ya. Kemudian yang ketiga cakra tenggorokan gitu. Nah, silakan kamu cari tahu sendiri, aktiflah gitu ya, demi kesehatan mental kamu, demi keseimbangan jiwa kamu gitu. Kalau ketiga cakra ini kamu bisa seimbangkan ya, di sini kamu akan bisa mewujudkan pesan-pesan dari ini ya, pesan dari ini bisa melupakan dan menghealing diri kamu dari masa lalu yang tidak enak. Kemudian kamu memiliki kemampuan untuk menjadi orang yang tegas, kamu bisa mempertajam lagi intuisi kamu, dan kamu juga akan mendapatkan kuat secara mental gitu ya, secara lahir maupun batin, kurang lebih begitu, di dalam menghadapi tantangan di bulan Agustus nanti. Dan di bottom of the deck-nya ada air. Air memiliki kekuatan penyembuhan. Penuhi kembali energi keberadaanmu dengan mengunjungi laut, danau, ataupun sekedar mandi air garam. Nah, ini disarankan untuk kamu ya. Pergilah ke laut. Kenapa di sini? Di laut itu kan airnya mengandung air garam. Secara, kalau tidak salah ya, secara ilmiah pun itu air garam itu dapat untuk terapi ya. Nah, dengan kamu mandi dengan air laut di sini, ini nanti akan dapat menetralisir, menyeimbangkan kembali energi kamu. Kurang lebih begitu ya. Silahkan dicoba. Tuh. Terus di bawahnya ada apa ini? Ambil resiko. Beranilah mengambil resiko untuk mewujudkan impian hatimu menjadi kenyataan. Bebaskanlah sisi petualangmu. Nah, ini bisa mengatakan mungkin di antara kamu ada seseorang yang di bulan Agustus nanti mungkin ada satu kesempatan atau peluang tertentu, tapi di sini mungkin kamu ragu-ragu untuk ambil gitu ya. Mungkin banyak kekhawatiran, banyak ketakutan. Nah, di sini diminta, maaf ya saya ulang, kamu diminta untuk berani mengambil resiko untuk bisa mewujudkan impian hati kamu. Seperti itu. Ikutilah nalurimu ya. Oke ya, jadi intinya, pada intinya untuk kamu bisa menghadapi tantangan di bulan Agustus ini, ketiga cakra itu ya. Intinya begitu. Dan semoga kamu diberikan kemampuan, kekuatan untuk bisa menghadapi tantangan di bulan Agustus nanti, dan energi yang positif betul-betul mewujud nyata ya. Amin. Terima kasih sudah menyimak. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Sampai ketemu lagi.